Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan berkenaan dengan Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Anwar Muhammadiyah itu terjemahan gampangnya adalah cahaya-cahaya kenabian atau cahaya Nabi Muhammad. Tapi dalam penjudulan Arab itu biasa begitu itu. Jadi pakai nama yang indah begitu. Biasanya sajaknya Anwar Muhammadiyah itu kan dimatikan dengan tak marbutah ya. Kemudian Syarah Arba'in Nawawiyah kan begitu. Penjelasan tentang Arba'in Nawawiyah. Nah, yang ngarang Hisham Kamil Hamid Musa ini seorang ulama Azhar muda ya, kemarin sempat positif beliau, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Beliau punya latar pendidikan di Azhar ya, yang tradisional, tapi juga punya pengalaman studi Islam di Inggris. Itu dia. Nah, beliau sering ke Indonesia untuk membagi sanad. Karena kebetulan kalau di Al-Azhar itu beliau termasuk yang ngayomi anak-anak Indonesia. Sayanglah sama anak Indonesia begitu. Ada kawan itu yang jodohkan dia itu, yang jodohkan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa ini. Nah, beliau kalau ke Indonesia selain berkunjung biasanya juga membagi-bagi sanad kitab-kitab tertentu gitulah ya, di antaranya ini Arba'in Nawawiyah. Syarah Arba'in Nawawiyah. Kadang termasuk kitab-kitab yang lain seperti Aqidatul Awam ya, karena memang beliau berakidah Asy'ariyah begitu, Azhar ya, Azhar memang mazhab resminya begitu. Lalu dalam Sirah Nabawiyah ada juga Bidayatus Sul ya, dan sebagainya. Beliau banyak kitab lah. Nah, adapun model penjelasan beliau ringan-ringan saja. Beliau memang orangnya seru gitu lah ya, cengengesan begitu, tapi masya Allah lah, banyak faedah yang beliau sampaikan. Nah, adapun kami ketika mendapatkan sanad ini kebetulan cukup berkesan begitu, karena sanad hadis Arba'in ini disampaikan di Masjid Atiknya Gonor. Jadi di Gonor itu ada masjid yang gede itu. Nah, nanti di depannya beberapa puluh meter ada masjid tua. Di depan, tepat di utaranya rumah Pak Yai itulah ya, rumah pimpinan itu. Nah, kebetulan masjid itu didirikan setelah Kiai Ahmad Sahal, bapaknya Kiai Hasan Abdullah Sahal itu pulang dari Termas. Nah, Syekh Hisham Kamil Hamid Musa ini ketika memberikan sanad yang mengantarkan beliau sampai Imam Nawawi itu ada jalur Termasnya. Jadi ada jalur dari ulama Termas. Bahkan ada 7 nama ulama Nusantara dalam jalur sanad ini. Salah satunya orang Jogja. Itu dia. Siapa saja 7 orang itu? Yang pertama ada Yasin Padang itu kalau orang NU sangat tahu lah, itu memang masya Allah. Kemudian dari Yasin Padang dapatnya dari Bakir Nur Jogja. Bakir Nur itu adiknya Nyai Dahlan yang sampai meninggal stay-nya di Mekah. Itu Bakir Nur Jogja. Ini sebarusan ada profil beliau yang ngarang Amirul Ulum, salah seorang ustadz muda NU gitulah ya, tapi diterbitkan sama penerbit dekat Jogja sini kok. Itu adalah adiknya atau ipar yang pernah didatangi Kiai Dahlan untuk meminta beliau pulang memimpin Muhammadiyah, tapi beliau lebih memilih untuk berada di Mekah. Nah, Kiai Bakir Nur ini juga yang mempertemukan konon itu kana itu ceritanya, itu yang mempertemukan Kiai Dahlan dengan Rasyid Ridho, alim besar yang terkenal lah ya, tafsir Al-Manar itu terkenal. Nah, selain dari Bakir Nur, Syekh Yasin ini dapat dari Wahyuddin Palembang. Dari Wahyuddin Palembang. Nah, kemudian dua kiai ini mendapatkan sanad dari Mahfud Termas.
Mahfud Termas itu dapat sanad dari Abdullah Termas, bapaknya. Nah, Abdullah Termas itu dapat sanad dari Abdul Manan Termas, simbahnya. Nah, baru Abdul Manan Termas itu dapat sanad dari Abdus Somad Palembang, yang kata Brunesen kalau tidak salah itu salah satu ulama Nusantara yang paling ensiklopedis, yang paling luas wawasannya. Itu namanya Abdus Somad Palembang. Pasti kita bisa dengar ya nama ulama-ulama Nusantara yang besar-besar itu. Nah itu dia. Baru dari jalur Abdus Somad Palembang ini, bukan Abdus Somad Riau ya, Abdus Somad Riau zaman sekarang. Nah, Abdus Somad Palembang ini baru kembali ke jalur ulama Timur Tengah, terus sampai kepada Imam Nawawi. Nah itu dia. Itu salah satu keistimewaannya. Nah, adapun Imam Nawawi itu menyusun Arba'in ini melibatkan cerita yang unik sebetulnya. Nah, jadi ceritanya beliau itu kan memimpin madrasah di daerah Syria. Pemimpin pertamanya itu adalah Ibnu Solah, yang kita kenal sebagai ulama hadis mazhab Syafi'i yang terkemuka itulah ya. Nah, beliau itu ketika memimpin jadi profesorial ya. Jadi tradisi profesorial itu kan tradisi dari Islam sebetulnya. Dia ada seorang alim punya kursi, kalau dia udah duduk di situ dia akan bicarakan banyak ilmu. Nah, Ibnu Solah itu ketika duduk begitu, beliau mengatakan saya akan sebutkan 26 hadis yang merupakan pilar agama. Jadi dengan keilmuan beliau yang dalam itu, beliau mengatakan saya akan sebutkan 26 hadis yang merupakan pilar agama. Maka kemudian beliau bacakan itu 26 hadis itu. Yang kemudian 26 hadis itu masuk ke sini. Nah, itu ya masuk ke 42 hadis ini. Jadi Arba'in ini artinya petang puluhan. Jadi petang puluhan Wirobrajan itu Arba'in. Itu begitu. 26. Nah, kemudian ketika Ibnu Solah meninggal, digantikan oleh Abu Syamah. Abu Syamah itu tidak menambah. Baru ketika Imam Nawawi yang memimpin, beliau menambahinya 16 hadis menjadi 42 hadis. Nah, nanti ketika ada ulama lain bermadzhab Hambali, muridnya Ibnu Qayyim, namanya Ibnu Rajab. Nah, Ibnu Rajab itu ketika menjelaskan 42 hadis ini menambahi 8 hadis menjadi 50. Nah, itu dia. Nah, hadis Arba'in ini mengalahkan semua Arba'in. Jadi sebetulnya dokumentasi 40 hadis itu banyak. Karena ada hadis dhaif yang kemudian karena banyak kemudian naik menjadi hasan, yang berbunyi salah satunya berbunyi man hafidha di ummati arba'ina hadisan. Barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis ya, akan ba'atsallahu yaumal qiyamati ya, Allah akan membangkitkannya pada di kiamat bersama ada yang ungkapannya adalah ma'azumratil ulama wal fuqaha, bersama dengan segolongan ulama dan fuqaha ahli fikih begitu. Meskipun kata fikih itu asalnya maknanya bukan ahli fikih, tetapi orang yang memang alim, itu fuqaha. Baru belakangan maknanya menyempit jadi ahli fikih. Ada juga yang mengatakan aliman dan sebagainya. Nah, sepanjang zaman ada yang menyusun hadis tentang jihad, 40 hadis tentang jihad. Ada yang menyusun hadis tentang zuhud. Ada yang menyusun 40 hadis tentang macam-macam. Nah, bahkan setelah Imam Nawawi pun ada yang menyusun, misalkan yang belum lama ya, ada yang menyusun hadis tentang Quran, Arba'in Qur'aniyah gitu. Ada juga yang menyusun 40 hadis tentang akidah. Ada yang menyusun hadis tentang tarbiyah. Itu ada. Akan tetapi sejak kemunculan Arba'innya Imam Nawawi ini tidak ada yang sekomplit ini. Tidak ada yang setara dengan ini. Dengan 40 hadisnya ini. Nah, 40 hadisnya Imam Nawawi ini betul-betul hadis yang kemudian disebut sebagai madaruddin, porosnya agama atau ma yaduruddin alaihi, itu agama berputar di kisaran itu. Nah, kenapa bisa begitu? Imam Nawawi berhasil membuat karya yang mengagumkan seperti itu tidak bisa dilepaskan dari peri hidup beliau.
Imam Nawawi itu diceritakan bahwa sejak kecil itu nggak pernah main-main, dia sejak kecil itu mentalitasnya udah gede, itu nggak suka main-main. Ketika dia dipaksa temennya main, nangis dia. Dia mengatakan ma khuliqtu lihada, saya tidak diciptakan untuk main-main. Parah ini ya, anak nggak sembarangan ini. Nah, beliau kemudian nanti menghabiskan waktu untuk belajar. Bahkan disebutkan bahwa beliau itu belajar itu sehari bisa mencapai 12 mata pelajaran. Itu kalau satu mata pelajaran itu satu SKS 50 menit, itu start jam 5 pagi, itu selesai dengan istirahat ya, itu bisa jam 9-10 malam setiap hari. Dan biasanya ulama itu kalau kayak gitu jarang libur, karena memang mereka tidak punya tradisi libur. Tradisi libur itu memang baru disusun belakangan ya. Misalkan dalam bukunya Ibnu Sahnun misalkan, itu membahas bolehlah libur di waktu tertentu begitu, misalkan rapotan, karena memang ada begitu biasanya. Jelang Ramadan itu dikasih hasil nilai, itu ada libur beberapa saat. Nah itu dia. Nah, tapi Imam Nawawi itu menghabiskan waktu untuk belajar tuh bertahun-tahun. Bahkan disebutkan beliau itu pernah diberi oleh tetangganya ikan, terus sampai nggak rakober yang masak. Gara-gara kepalanya udah busuk, dia potong bagian kepalanya, merkeman-eman bagian dibuang kan, dan direbus bagian yang masih baik itu. Ya, dan nggak mungkin nggak sempat yang namanya bumboni dan sebagainya kan, dimakan apa adanya. Nah itu dia. Dan dari 12 mata pelajaran itu, beberapa mata pelajaran itu sama tapi beda ulama. Misalkan Sahih Bukhari dengan Sahih Bukhari itu, dan nggak bosan. Maka kemudian tidak mengagetkan kalau beliau itu, dan dikatakan bahwa beliau itu selama beberapa tahun itu tidak pernah tidur berbaring. Tidurnya itu pasti sendean gara-gara baca, kalau nggak nulis kitab. Ya bisa dibayangkan kalau itu berdampak terhadap kesehatan kan. Karena beliau meninggal usia 45. Tapi pahala yang beliau dapatkan dari Arba'in ini sudah mengalahkan pahala kita semua. Arba'in ini kan, Imam Nawawi kan hidup tahun 600, kalau tidak salah lahir 606, meninggal tahun 660. Satunan apa ya, itu berarti tahun 1230, jelang penyerangan Mongol. Nah itu dia 1230-an, kan Mongol menyerang 1254 ya, atau 1253 atau 1254 lah ya. Nah itu Imam Nawawi. Beliau meninggal usia 45 tahun, tapi pahala yang beliau dapatkan dari Arba'in ini sudah melampaui kita semua. Itu yang kita bahas, ini nggak main-main ini. Nah, dan Arba'in itu hanya salah satu karya saja. Itu dia. Jadi masalahnya adalah Arba'in itu cuma salah satu karya. Karya beliau yang lain yang jelas kita kenal adalah Riyadhus Shalihin. Nah, kitab serupa Riyadhus Shalihin itu banyak, tapi kenapa yang paling terkenal Riyadhus Shalihin? Ya, mungkin salah satunya adalah keberkahannya. Saya punya kawan orang Inggris, karena dia sempat beberapa kali ke Mu'alimin, tinggal di Mu'alimin itu. Namanya Adam Aslan. Itu dia turunan Pakistan. Ya, saya tanya aja ke dia, kamu kalau belajar di Inggris sana kurikulumnya apa? Kami kurikulumnya Deobandi. Deobandi itu madrasah tua di India sana. Nah, madrasah Deobandi itu saudara-saudara jamaah tabligh biasanya kalau urut biasanya ke sana. Karena dia yang menghasilkan pendiri jamaah tabligh Deobandi itu. Nah, itu hadis takhasusnya. Nah, itu meskipun mereka mazhabnya Hanafi, itu salah satu kitab yang dipakai ya Riyadhus Shalihin. Artinya bahwa kitab serupa Riyadhus Shalihin itu jumlahnya puluhan, tapi yang diterima publik itu yang seperti Riyadhus Shalihin itu nggak banyak. Riyadhus Shalihin termasuk salah satunya yang paling terkenal. Nah itu ya. Lalu karya beliau yang lain itu nggak main-main. Syarah Sahih Muslim yang paling terkenal itu ya karya beliau. Jadi kalau kita tahu nama Fathul Bari misalkan, Syarah Sahih Bukhari yang terkenal, itu
Kalau yang Sahih Muslim ya beliau, karangan beliau. Belum kitab-kitab fikih beliau, itu juga terkenalnya Masya Allah. Dalam adab pun juga yang terkenal kan karya beliau yang Adabu Hamalatil Quran, itu Tibyan namanya. Itu juga beliau. Itu baru yang kitab-kitab yang bisa dibilang populer dan sebagainya, enteng-entengan gitu ya. Tapi yang marahin ngeluh banyak. Kitab beliau Majmu' misalkan, Syarah Muhaddab itu marahi susah karena belasan jilid. Atau Rawdatul Talibin itu juga belasan jilid. Nah itu dia. Nah karena karya beliau, dan di dalam madhab Syafi'i, setelah Imam Syafi'i yang disebut imam, yang pendapatnya itu, jadi di dalam memilih pendapat terkuat itu diterima publik, itu 2 orang. Imam Ghazali nggak masuk. Imam Ghazali itu tinggi tapi masih kalah sama 2 orang ini. Yang pertama adalah Imam Nawawi, yang kedua adalah Imam Rafi'i. Itu dalam madhab Syafi'i itu, dalam persoalan mentarjih fikih itu yang tertinggi adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, itu. Nah, karena Imam Nawawi itu kedudukannya setinggi itu, maka ulama yang lain bernama Imam Ibnu Hajar yang Asqalani ya, Ibnu Hajar dari Asqalan itu Askelon, Israel sekarang. Askelon itu sekarang di Israel, di Palestina sebetulnya, tapi dikuasai Israel. itu sampai berdoa kepada Allah, ya, konon berdoa kepada Allah agar jangan dimatikan sebelum bisa membuat karya seperti Imam Nawawi. Dan qadarullah, ini kan iri yang positif ya, itu kan karena kan dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita mau iri itu untuk hal-hal yang baik dan kepada 2 jenis manusia yang disebutkan kan, nama ahlul ilmi yang beramal dan mengajarkan, atau ahli harta yang sumbernya jelas dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan begitu. Nah, Imam Ibnu Hajar sampai berdoa agar jangan dimatikan sebelum membuat karya serupa ini, serupa Imam Nawawi, dan Allah kabulkan. Hanya kemudian membutuhkan usia 2 kali lebih panjang. Imam Ibnu Hajar itu meninggal di usia sekitar 90-an tahun. Nah, dan karya-karya yang dibuat oleh Imam Nawawi itu beliau kemudian bisa membuat yang serupa. Misalkan apa? Kalau kita kenal Riyadhus Shalihin, pasti kita kenal kitab hadis Bulughul Maram. Nah, itu Imam Ibnu Hajar ini. Nah, kalau kita tadi tahu Syarah Sahih Muslim, ya kita nemu Fathul Bari, dan Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar ini mengalahkan Fathul Bari yang lain. Jadi Fathul Bari itu bukan hanya milik Ibnu Hajar, ada ulama yang lain yang punya Fathul Bari. Seperti Imam Ibnu Rajab itu, yang konon katanya malah lebih bagus, tapi nggak selesai. Itu dia. Itu diantaranya. Nah, itulah yang kemudian kita coba ambil berkahnya begitu. Keberkahan di sini namanya lah ilmunya, kemudian suasana kesalihannya dan sebagainya dari kitab ini. Nah, itu dia. Sehingga ketika kita mulai dari Arba'in kita bisa dapat banyak. Kalau cuma hadisnya ya kita dapat pahala, dapat sebagian ilmu. Tapi kalau kita dengan penjelasan ulama kita dapat lebih banyak. Karena sejujurnya kita ini kan bahasa Arabnya juga nggak seberapa gitu. Kita lahirnya orang Indonesia bukan orang Arab. Yang kedua adalah butuh kecerdasan begitu. Andaikan bahasa Arab kita bagus pun kita butuh kapasitas kan. Nah, ulama lah yang Allah berkahi dengan kecerdasan melebihi orang pada umumnya dan membantu kita untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang lebih dalam. Sehingga ketika kita mempelajari begini kita dapat banyak. Di antara yang banyak itu nanti ada bahasan akidah di situ, ada bahasan akhlak di situ, ada bahasan tazkiyatun nufus di situ, ada bahasan muamalah di situ. Nah, nanti kita bisa dapat banyak dalam arba'innya ini. Selain adanya sanad yang membuat kita merasa lebih mantap saja. Sebenarnya sanad itu setelah asrul ihtijaj, setelah zaman kodifikasi itu sebetulnya sanad itu tidak begitu mendesak ya. Tapi ketika kita punya sanad itu kita merasa lebih bersyukur. Kita merasa bahwa kita punya guru yang mengantarkan kita kepada tradisi yang sudah kokoh membentuk kita. Karena dalam agama itu sebetulnya asalnya tidak ngarang-ngarang kan, kita hanya mengikuti tradisi begitu.
Berbeda dengan ilmu-ilmu kontemporer itu yang ngarang nggak apa-apa. Dalam persoalan sains itu Anda berinovasi bagus gitu. Tapi kalau dalam agama hukumnya dibalik, bukan berinovasi, karena inovasi itu kan bid'ah. Ya, inovasi itu bid'ah. Itu dia. Nah mungkin itu bahasan kita malam hari ini sebagai perkenalan dengan karya yang Masya Allah ini. Insya Allah pekan depan saya bacakan hadisnya dari hadis pertama sampai ke 42. Mungkin seperti dahulu kalau ada perbincangan kami persilakan. Mungkin saya jam 8 kurang 5 tak kembali ke utara. Kalau ada di rumah punya sarah yang lain, monggo dipakai. Itu semua bermanfaat ya. Sarah yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia itu sudah lebih dari 10. Yang dikarang orang Indonesia juga nggak sedikit. Sedangkan dalam hadis Arab tentu jauh lebih banyak dibandingkan itu. Dari sarah yang tipis sampai yang tebal itu semuanya ada dan tersedia. Begitu. Ada perbincangan, monggo. Iya, saya mendengar dari yang disampaikan tadi tentang awal ulama-ulama dari memang saya sendiri itu jarang sekali disebutnya seperti ini. Ya, ada yang bersalah tapi kok asal namanya itu yang salah satu salahnya itu dari salah satu novel ini lantainya gitu. Ya. Dari Indonesia itu saya memang jarang sekali. Iya. Dan saya memang pernah dengar bahwa kayak Termas itu memang berkahnya luar biasa. Tapi baru berinteraksi gitu ya? Iya, baru berinteraksi disebutkan namanya memang. Itu sebetulnya ada juga yang dekat yang punya sanad. Misalkan Kiai Munawir. Kiai Munawir kan lettingnya dengan Kiai Dahlan dan Kiai Hashim kan, seleting. Terus Amir sini pun sebenarnya kan punya jalur-jalur begitu. Ya, jadi ada jalur-jalur syaratnya mereka. Itu seperti itu. Ya cuman belum berkenalan saja nanti. Maksudnya itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ulama-ulama itu sangat harus kita kenal harusnya. Betul. Itulah sama dengan kita mengenal identitas kita sendiri. Betul. Dan memang ada upaya sistematis agar kita itu memang tidak kenal sejarah kita. Selain upaya sistematis untuk mengaburkan sejarah, di antaranya adalah kalau dalam analisisnya banyak, sekarang sudah mulai banyak pakar-pakar yang menyebutkan, bahkan orang Barat sendiri ya. Jadi pemahaman kita tentang Islam itu pasca kalahnya Diponegoro itu memang dibongkar. Makanya di depan itu ada patung Diponegoro itu ada positif dan negatifnya juga itu. Nah, karena Diponegoro itu adalah gambaran tentang Islam dan Jawa yang sudah jadi satu. Nggak ada yang namanya Jawa, nggak ada yang namanya Islam. Ya, Islam dan Jawa itu jadi satu. Nah, maka ketika kemudian mereka menjadi dan ingat, perang Jawa itu cuma 5 tahun, tapi hampir membuat bangkrut yang namanya Belanda. Itu ngos-ngosan itu Belanda itu. Nah, dan ketika Diponegoro berhasil dikalahkan, Belanda punya kepentingan. Dan memang para sarjana Barat itu kan memang tradisi keulamaan kita kan udah pindah ke Barat ya. Sekarang banyak orang Barat itu telatennya kayak ulama kita dulu. Nah itu mereka telaten mengamati dan meneliti hingga kemudian saya pada kesimpulan bahwa antara Islam dan Jawa itu perlu dipisahkan. Makanya kalau kita sekarang menemukan kebatinan, kejawen itu semuanya itu tahun 1800-an akhir, selang 1900-an, nggak ada yang sebelum itu. Jadi kalau ada orang kemaki, kejawen dan sebagainya, tanya saja, rujukan tertuamu siapa? Apa dan siapa? Pasti nggak punya tokoh yang mumpuni, dan yang kedua nggak mungkin yang lebih tua dari 1880-an itu nggak ada. Karena memang kejawen itu karangan ya, dia karangan penjajah. Itu sehingga kita punya citra bahwa Jawa dan Islam itu nggak ketemu itu kepentingan penjajah itu. Nah, dan kita berhutang pada orang namanya Nancy Florida ya, dia perempuan, dia neliti 3/4 juta naskah di Mangkunegaran Solo. Dan dia buktikan bahwa yang nuansanya tidak Islam itu hanya nggak sampai 10 biji.
Semuanya Islam, semuanya Islam. Itu yang kemudian kita paham bahwa Islam kita ini sedang direbut oleh orang. Di sisi yang lain, gerakan salafiyah itu penting ya di dalam kita mengevaluasi apakah kita itu berserempetan dengan syirik atau tidak, dengan bid'ah atau tidak. Tapi kalau kita kadarnya tidak tepat, itu nanti kita tercabut dari akar kita sendiri. Kita menganggap bahwa Jawa dan Islam nggak ketemu, itu karena kita nggak paham aja. Sampai tahun 1890-an, penanggalan di Bali itu masih pakai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Belum Hindu. Hindu itu baru disebut Hindu. Itu ketika Rabindranath Tagore itu dibawa sama Belanda ke sini suruh membahasakan. Bahkan Buddha itu baru diakui agama tahun 50-an kok. Jadi ada banyak hal yang harus kita evaluasi berkaitan dengan pemahaman kita tentang kejawaan kita dan sebagainya itu. Nah, itu begitu. Salah satunya ya ulama. Ya kita tuh merujuknya ke ulama, bukan merujuknya ke apa. Dan ulama kita tuh nggak langsung ke Timur Tengah. Memang kita langsung ke Timur Tengah? Nah, enggak. Banyak yang di Nusantara ini yang Masya Allah itu yang bahwa kemudian ada yang pengen menafsirkan Nusantara dengan aneh-aneh, ya itu masalah mereka, itu problem mereka. Tapi yang lurus juga banyak. Dalam buku Islam Nusantara itu yang isinya sebagian aneh-aneh. Kiai Afifuddin Muhajir itu lurus, nggak aneh-aneh. Kiai Afifuddin Muhajir Situbondo itu lurus, nggak aneh-aneh. Kalau misalkan saudara-saudara kita NU punya kekurangan, ya siapa sih nggak punya kekurangan kan ya? Ya, tapi kalau dibilang salah semua kan ya kita keterlaluan juga toh. Nah, kita harus adil di dalam menilai apapun ya, di dalam karena kalau kita nggak punya keadilan, ilmu itu hanya jadi senjata untuk menikam orang gitu. Bukan tambah solih, bukan tambah api, bukan tambah, tapi ilmu itu hanya dipakai alat untuk nyikapi wong. Kalau kita tuh berislam tuh biar orang selamat kan, bukan biar orang masuk neraka itu. Nah, itu yang kita harus luruskan ya. Kita nggak boleh sembarangan. Mungkin itu.